Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aap di channel AA DJ. Nah kawan, 2 hari yang lalu pada tepatnya pada jam 12 malam kita sama-sama dikagetkan ataupun kita kelabakan dengan dimatikannya saluran-saluran TV analog. Hal itu membuat sebagian orang ataupun sebagian masyarakat itu yang tidak siap dengan dimatikannya TV analog. Mungkin karena beberapa alasan ya. Yang pertama mungkin karena tidak punya alat set box untuk mengganti saluran TV analog tersebut menjadi TV digital. Itu mungkin satu alasan. Atau sebagian masyarakat yang sudah mempunyai set box tetapi mereka masih enggan untuk menggunakannya karena penyiarannya ataupun gambar yang dihasilkan dari TV digital tersebut masih belum maksimal, hingga gambar yang dihasilkan dari TV digital tersebut itu masih semacam pemutaran VCD yang agak rusak-rusak begitu. Jadi banyak alasan masyarakat yang mungkin tidak siap, yang mungkin agak sedikit kaget dimatikannya saluran TV analog tersebut. Nah, mungkin seperti ini TV layar yang masih belum bisa diprogram dengan TV digital, tetapi harus menggunakan alat setbox untuk menggabungkan ataupun mengalihkannya ke TV digital. Lalu kenapa TV analog ini harus dimatikan dan masyarakat harus menggantinya dengan TV digital? Kita akan kupas bersama Cong Aap. Selamat melo NO, na pinang murat marin melo lian NO. Pengen selamat melo NO, wes bismillah. Dulu kita hanya kenal telepon rumah yang mempunyai kabel atau telepon umum di beberapa tempat supaya komunikasi bisa tersambung. Tetapi teknologi berkembang cepat sekali sehingga muncul telepon seluler yang sudah tidak pakai kabel dan bisa dibawa kemana saja. Nah, telepon seluler ini untuk operasionalnya mereka butuh frekuensi. Ibaratkan sebuah jalan raya di mana di jalan tersebut ada banyak kendaraan-kendaraan seperti radio, seluler dan frekuensi lainnya. Jalanan ini semakin lama semakin padat karena kendaraan-kendaraan tersebut semakin banyak. Karena manusia pun juga berkembang. Mereka tidak lagi menggunakan telepon-teleponan, tetapi lebih senang bicara pakai teks dan lebih sering nonton dan dengerin musik secara bersamaan. Dan akhirnya muncullah kendaraan baru yang bernama data. Akhirnya karena saking padatnya kadang-kadang atau malah sering macet saking banyaknya kendaraan di sana. Kemudian membagi jalan atau frekuensi tadi jadi beberapa jalan alternatif yang dibagi sesuai jenis kendaraannya. Yang radio harus menggunakan jalur ini, yang seluler di jalur ini, yang TV di jalan ini. Nah, jelas kan? Nah, di dalam itu ada satu jalan raksasa, yaitu frekuensi yang namanya jalan 700 MHz atau MHz. Di jalan 700 MHz itulah penuh dengan kendaraan yang bernama TV analog. TV analog inilah boros banget. Satu stasiun saja mereka pakai satu jalur sendiri. Bayangkan ada beberapa TV di Indonesia ini. Banyak sekali, ada RCTI, MCTV, RCTI, SCTV dan sebagainya. Dan mereka masing-masing mempunyai jalur spesial tersendiri di mana kendaraan lain itu tidak bisa lewat. Akhirnya karena saking borosnya jalur ataupun jalan raya frekuensi 700 MHz itu cuman tinggal menyediakan satu jalur saja untuk kendaraan baru yang bernama data. Memasuki era 5G, kebutuhan jalur untuk data ini semakin menguat. Data di 5G tidak bisa lagi dipakai satu jalur tetapi harus beberapa jalur, bahkan harus ada jalan layangnya juga. Karena ternyata dalam era ini muncul yang namanya ekonomi digital.
atau tumbuh ekonomi baru berdasarkan konsep digital. Di sana ada YouTuber, ada Instagramer, ada TikToker, ada cloud, ada streaming. Pokoknya banyak ekonomi baru yang akan tumbuh di 5G ini. Tapi sayangnya 5G di Indonesia ini sulit berkembang karena jalan atau frekuensi 700 MHz tadi sudah dikuasai oleh stasiun-stasiun TV analog yang boros pemakaian jalurnya. Karena itulah, meski negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah pakai internet 5G yang seperti kecepatan jalan tol, Indonesia masih lelet karena terlalu banyak kendaraan di frekuensinya. Maka sayang juga kan. Lagian semakin sering macet internetnya, ekonomi digital kita susah tumbuh. Padahal ada potensi pendapatan senilai ribuan triliun rupiah buat kita dan negara kalau ekonomi digital kita tumbuh. Sedangkan ekonomi digital itu membutuhkan internet yang super cepat. Maka berdasarkan itulah pemerintah kita mengatur jalan raya yang bernama 700 MHz tadi dengan menertibkan TV analog. TV analog itu kemudian disuntik mati izinnya dan dipersilahkan, atau kalau bisa dibilang dipaksa berubah menjadi digital. Kalau dulu TV analog menggunakan satu jalur sendirian, tapi kalau digital satu jalur saja bisa digunakan 13 stasiun TV di sana. Maka dengan diaturnya frekuensi analog menjadi digital, maka cukup membutuhkan satu jalur yang bisa digunakan secara bersamaan dalam TV digital. Maka jalan raya atau frekuensi yang bernama 700 MHz itu jadi tidak sempit lagi. Semua memang sekarang sudah menggunakan digital, termasuk TV analog sekarang sudah diganti TV digital. Jadi yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Kalau tidak, kita akan mati. Kalau internet kita tidak super cepat, maka ekonomi digital di negara kita di Indonesia akan diserap oleh Malaysia dan Singapura. Maka sayang, kita hanya menjadi penonton saja. Mematikan izin TV analog dan mengubahnya menjadi digital itu adalah keharusan karena berhubungan dengan kepentingan yang lebih besar. Internet cepat itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Maka mematikan TV analog menjadikan TV digital itu sebuah keharusan. Dan itu menjadi langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi digital kita. Tentu ini sangat luar biasa dan kita sangat mendukung langkah pemerintah dalam memajukan perekonomian di dunia digital. Oke, kurang lebihnya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat, mohon support dan dukungannya dengan subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.